pentingnya untuk membangun sebuah tim yang sangat kokoh dan juga settle untuk bisa meraih kesuksesan di HNI. Ya. Dengan bagaimana membangun tim, bagaimana mengelola tim, bagaimana memelihara gitu ya. Karena kan sesuatu yang sudah dibangun, yang sudah dirancang dari awal itu juga perlu ada maintenance, ada proses pemeliharaan dan lain sebagainya. Nanti kita tanyakan langsung kepada materi kita, yaitu Ustadz Bagus Hernawan. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Suatu saat saya ditanya oleh seorang manajer HRD di sebuah perusahaan di KBN, Cakung. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana caranya untuk memotivasi karyawan? Karena karyawan kami ini kurang semangat begitu, kurang produktif, ya, produktivitasnya rendah. Gitu. Maka saya sampaikan, inti dari semangat dan produktivitas itu ada dua. Mereka punya tujuan yang jelas, dan yang kedua, tahu cara melakukannya. Kalau dua hal ini tidak mereka miliki, mereka tidak akan mendapatkan semangat, motivasi untuk bekerja. Nah, ilmu yang pertama adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Teman-teman sekalian, rahmati Allah, bagaimana kita bisa memotivasi jaringan kita sendiri kalau seandainya kita sendiri nggak termotivasi? Ini menjadi PR besar buat kita. Kita ingin memotivasi orang nih, tapi kita sendiri nggak termotivasi. Bagaimana kita bisa membangun itu? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin ada orang yang tidak punya lalu dia memberi apa yang tidak dia punya, tidak akan bisa didapatkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun tim itu sementara kita sendiri tidak tahu mau kemana jalankan HNI. Jadi tahap pertama adalah pahami betul tujuan Anda bersama HNI itu mau kemana, mau ngapain, apa yang Anda kejar. Lalu yang kedua, transfer motivasi ini, transfer tujuan ini kepada tim Anda. Ya, ini yang harus kita bangun. Tim itu harus dimotivasi pada kita. Yang menjadi permasalahan dalam membangun jaringan di HNI adalah di situ. Ya, tujuan kita nggak jelas. Nah, teman-teman sekalian, rahmati Allah, kita akan bahas tentang bagaimana membangun tujuan ini sehingga tim kita dan kita bisa mencapai pada tujuan. Ya, yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, rahmati Allah, pastikan Anda tahu apa yang Anda kejar. Ya. Maka pastikan kita punya tujuan yang sama, tujuan yang jelas dengan kendaraan yang kita naiki. HNI ini mau kemana kan gitu kan? Mau ngapain gitu kan? Karena seringkali kita menggunakan HNI ini hanya 1/10-nya. Ya, ibaratkan HNI adalah kontraktor apa traktor ya. Apa namanya? Beho yang itu ya. Nah, beho ya, traktor. Nah, kita hanya menggunakan dia hanya 1/10-nya. Logikanya begini. Kalau seandainya lahan yang mau kita garap cuma 1000 meter, nggak perlulah kita menggunakan traktor. Repot. Kita menggunakan traktor ini kalau target kita 1000 hektar. Gitu. Ya, 1000 hektar nih, kita targetin 1000 hektar, baru kita gunakan traktor. Memang pada saat menjalankan traktor ini awal kali tidak langsung bisa. Beda dengan cangkul. Kalau kita dengan cangkul, pegang cangkul, walaupun orang nggak bisa nyangkul, langsung bisa nyangkul. Mungkin 1000 meter, kalau petani butuh waktu mungkin 2 hari, mungkin kalau kita yang nggak biasa butuh waktu seminggu. Hanya itu saja. Tapi kalau kita mau pakai beho atau traktor gitu ya, seperti itu, mungkin kita di awal-awal kita nggak mendapatkan hasil, kita baru belajar maju mundur, baru belajar tombol-tombolnya gitu kan. Mungkin hari ketiga atau hari keempat kita baru bisa jalanin. Tapi begitu kita sudah jalan, lama-lama lancar, bukan hanya 3000 meter yang kita garap, 3000 hektar bisa kita garap dalam waktu tertentu. Nah, teman-teman sekalian, pastikan Anda punya tujuan yang jelas bersama HNI. Saya sering sampaikan, kalau tujuan kita hanya ingin mendapatkan penghasilan yang kecil, mungkin 4 juta atau 5 juta, saya sarankan jangan di HNI. Sayang, potensi besar HNI itu terlalu besar. Ya, saya sering bertanya kepada seorang pemuda dalam sebuah pelatihan, Mas pengen punya penghasilan berapa?
Saya nggak tahu Ustadz pengen punya penghasilan berapa, tapi ya kebutuhan saya pengen cicilan motor, kontrakan dan biaya hidup dengan istri saya gitu kan. Berapa kira-kira saya tanya? Ya kurang lebih 3 juta lah, 3 juta. Cukup dengan 3 juta? Ya cukuplah 3 juta. Ada yang salah dengan cita-cita ini? Tidak ada yang salah. Tapi ada seorang ibu yang saya tanya, Bu pengen punya penghasilan berapa? Saya nggak tahu Ustaz pengen punya penghasilan berapa. Tapi yang saya inginkan, saya ingin memiliki pesantren yang bisa menampung 100 anak yatim piatu dan duafa. Mereka semua gratis, semua biaya dari saya. Kalau saya hitungin itu minimal saya harus punya penghasilan 100 juta sebulan. Beda nggak? Beda. Seringkali penghasilan kita kecil karena cita-cita kita kecil. Cita-cita kita kecil seringkali karena kita egois, hanya memikirkan diri sendiri. Kalau memikirkan diri sendiri, mungkin kita kerja sehari 7 jam, 5 jam sudah cukup. Tapi kita coba berpikir memikirkan orang lain. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi bagaimana memikirkan orang-orang miskin, bagaimana memikirkan orang-orang yang tidak mampu, gitu kan. Coba, teman-teman sekalian rahmati Allah. Bagaimana dengan kita? Seringkali cita-cita kita rendah, ini jadi masalah, gitu. Saya pernah mengajak seorang kawan, Mas ikut bisnis sama saya yuk. Saya nggak mau katanya. Bukan menolakannya yang saya kaget. Kadang Pak, saya sudah terbiasa dengan penolakan. 9 dari 10 orang yang saya tawar, saya ajak bisnis, rata-rata mereka menolak. Saya tidak mau. Lalu saya tanya, kenapa antum nggak mau? Ini yang jawabannya menarik, Mas Indra. Kenapa antum nggak mau? Saya takut kaya, dia bilang. Saya takut kaya. Saya kaget, kok ada orang yang takut kaya gitu. Mas Indra, Bapak dan Ibu sekalian, para salafus soleh, mereka semua itu sehari bisa khatam 3 kali kalau mau gitu. Kalau nggak dilarang Rasulullah sehari 3 kali. Dia khatam Al-Quran, khatam. Murojaah, murojaah seperti itu. Bukan karena mereka pengangguran, bukan. Bukan. Tapi karena mereka mendapatkan keberkahan waktu. Keberkahan waktu ini yang kita harapkan. Nah, di hari ini kita akan mendapatkan keberkahan waktu, insya Allah seperti itu. Asal kita melakukan dengan cara yang benar. Ya. Tujuan yang lain di hari ini apa? Jadi kebahagiaan di hari ini tuh Mas Indra, itu bukan sekedar kita mendapatkan finansial. Ada satu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Yang pertama, kebahagiaan pada saat melalui perantara HNI Allah sembuhkan pasien. Itu bahagia luar biasa. Yang kedua, kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang adalah pada saat kita bisa membantu mitra-mitra kita dari keterpurukan secara finansial, lalu dia bisa kemandirian. Maka kekuatannya harus 2 yang harus kita sampaikan ke tim kita. Kokohkan mimpinya, dreamnya, tujuannya dikokohkan. Ya, kalau ibaratkan bangun rumah, mengokohkan tim ya, ibaratkan bangun rumah, maka kalau rumah pondasinya hanya pondasi batu di atas gitu kayak biasa, itu gampang rubuh gitu. Tapi kalau dia ada tiang pancangnya ke dalam, ya kan, itu makin kokoh. Semakin banyak tiang pancangnya gitu, itu semakin kokoh. Nah, tiang pancangnya itu apa? Semua segi harus kita kuatkan ke dalam mereka gitu kan. Pertama dari segi syiar. Jadi 5S itu penting itu, jadi alasan untuk 5S ya, sejahtera, selamat. Bagaimana kita mensiarkan, menyelamatkan keluarga kita dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, apalagi sehat, kita ingin menyehatkan gitu, menyehatkan kita, keluarga kita. Dan yang ketiga, smart, ingin menambah kecerdasan. Yang keempat, sejahtera. Yang kelima, saudara. Ini menjadikan kekuatan pondasi dalam diri kita, dalam mitra-mitra kita, itu akan kuat. Tunjukkan aja ada pasar, maka dia akan tahu bagaimana cara mengelola pasar. Seperti itulah ucapan Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan saya pasar, tunjukkan saya tujuan saya mau kemana gitu. Mau kemana nih HNI ini? Ya, kalau HNI tujuannya sama dengan apa yang saya kejar, maka saya akan kejar. Nah, kalau ada mitra kita yang tidak punya tujuan, maka saatnya kita mengarahkan kepada tujuan yang baik dan benar, ya kan? Seperti itu. Nah, pondasi ini harus kuat. Seperti yang saya katakan, tidak kebahagiaannya tidak bisa dinilai dengan uang, menyelamatkan orang melalui HNI bisa menyembuhkan.
terus membangun kemandirian, kebebasan secara finansial, dan yang ketiga menghindarkan dari produk yang haram. Ini sudah kekuatan yang luar biasa. Pondasi ini jadi udah kokoh di dalam diri kita.